Mereka ada di mana-mana, di kasur kita, di jalanan kota, dan di setiap sudut internet. Tapi, pernahkah Anda bertanya, bagaimana hewan yang 95% DNA-nya sama dengan harimau ini bisa berakhir di pangkuan Anda? Ini bukan sekadar cerita tentang hewan peliharaan. Ini adalah kisah tentang aliansi paling sukses dalam sejarah evolusi. Sebuah perjalanan epik melintasi benua dan samudera. Dari gurun pasir yang panas, menumpang kapal Viking, hingga selamat dari perburuan penyihir. Ini adalah Odyssey kucing. Bagaimana pemburu soliter ini menaklukkan dunia tanpa perlu menggonggong sekalipun. Kita mundur 10.000 tahun ke belakang. Manusia baru saja menemukan teknologi terhebat saat itu. Pertanian. Kita mulai menyimpan biji-bijian. Tapi, surplus makanan ini mengundang tamu, tak diundang tikus. Wabah tikus adalah mimpi buruk. Tapi bagi Felis silvestris libica, atau kucing liar Afrika, ini adalah prasmanan oleocyanid. Berbeda dengan anjing yang kita domestikasi secara aktif untuk berburu. Kucing melakukan sesuatu yang unik. Mereka mendomestikasi diri mereka sendiri. Mereka datang mendekat ke manusia, bukan karena dipanggil, tapi karena peluang. Manusia senang, tikus hilang. Kucing senang, perut kenyang. Inilah kontrak kerja pertama antara manusia dan kucing, tanpa tanda tangan. Hanya saling menguntungkan. Jika Timur Tengah adalah tempat mereka bekerja, maka Mesir adalah tempat mereka dipuja. Disinilah kucing naik status, dari pengendali hama menjadi dewa. Orang Mesir kuno melihat keanggunan dan kemampuan membunuh kucing sebagai sesuatu yang ilahiyah. Dewi Bastet, yang berkepala kucing, adalah pelindung rumah tangga, kesuburan, dan wanita. Cinta mereka fanatik. Jika kucing peliharaan mati, pemiliknya akan mencukur alis mereka sebagai tanda berkabung. Membunuh kucing, hukumannya mati. Bahkan, ada legenda bahwa Persia pernah mengalahkan Mesir dalam perang dengan cara melepaskan kucing di medan tempur. Tentara Mesir menyerah karena takut melukai dewa mereka. Namun, Mesir memiliki aturan ketat. Kucing dilarang diekspor. Mereka adalah harta negara. Tapi, kucing punya rencana lain. Anda tidak bisa menahan naluri petualang. Kucing mulai menyelinap ke kapal-kapal dagang Fenisia dan Romawi. Mengapa pelaut membiarkan mereka? Sederhana. Tikus di kapal memakan tali layar dan persediaan makanan. Kucing adalah kru kapal yang wajib dibawa. Mereka mendarat di Yunani, Italia, dan menyebar ke seluruh Eropa. Tapi, penyebar paling mengejutkan adalah bangsa Viking. Benar, bangsa Viking yang garang itu pecinta kucing. Mereka membawa kucing oranye besar dari Timur Tengah ke Eropa Utara untuk menjaga lumbung dan kapal. Kucing-kucing ini kemudian berevolusi, mengembangkan bulu yang lebih tebal untuk menahan dingin, menjadi nenek moyang kucing, hutan Norwegia yang kita kenal sekarang. Namun, roda nasib berputar. Di Eropa abad pertengahan, gereja dan takhayul mulai mengaitkan kucing, terutama yang hitam, dengan sihir dan iblis. Jutaan kucing diburu dan dibunuh. Ironisnya, pembantaian kucing ini justru menjadi bumerang. Tanpa predator alaminya, populasi tikus meledak. Tikus-tikus ini membawa kutu yang menyebarkan Black Death atau wabah pes yang membunuh sepertiga populasi Eropa. Manusia membayar mahal karena mengkhianati sahabat kecil mereka. Butuh waktu berabad-abad, namun kucing akhirnya kembali ke tempat terhormat. Di era Victorian, Ratu Victoria dikenal mencintai kucing. Ini mengubah persepsi publik. Kucing kembali menjadi simbol status, keanggunan, dan kenyamanan rumah. Pameran kucing pertama di dunia digelar di London pada tahun 1871. Dan, sampailah kita di hari ini, kucing tidak lagi berburu tikus di lumbung. Mereka berburu like, dan share. Mereka adalah penguasa internet yang tak terbantahkan. Video kucing ditonton miliaran kali. Mengapa? Mungkin karena di dunia modern yang penuh tekanan, sifat kucing yang masa bodoh, mandiri, dan lucu menjadi hiburan yang kita butuhkan. Dari gurun pasir Afrika menjadi dewa di Mesir, berlayar bersama Viking, hingga menjadi raja konten digital. Kucing telah menempuh perjalanan panjang untuk sampai ke sofa Anda.
Mereka tidak lagi bekerja untuk kita. Kitalah yang bekerja untuk mereka. Dan anehnya, kita menyukainya. Terima kasih telah mengikuti audisi ini. Jika Anda punya majikan di rumah, berikan pelukan ekstra hari ini. Mereka telah menempuh perjalanan jauh untuk bertemu Anda. Saya mewakili kucing. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.